Halo teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 31 Mei, lockdown Shanghai batch kedua, hari ke-61. Sekarang aku lagi ada di bandaranya Shanghai, dan rencananya hari ini tuh aku mau pulang ke Indonesia dan gak akan balik ke China lagi. Kali ini aku pulang ke Indonesia juga sementara aja, jadi setelah itu rencananya bakal pindah ke negara lain lagi untuk memulai kehidupan baru bareng Kunio dan Takeshi. Alasanku tiba-tiba pergi dari sini dan kedepannya mau ke negara mana, ini bakalan aku jelasin di video yang terpisah ya. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa ikutin terus vlogku yang berikutnya. Banyak yang penasaran gimana sih caranya ke bandara selama lockdown ini. Jadi karena Kunio ada mobil, jadi hari ini dia yang anterin aku. Terus sebelum berangkat itu harus siapin surat dulu dari komite lingkungan yang izinin aku untuk jalan dari rumah ke bandara. Dan selama perjalanan tadi totalnya aku udah kena periksa polisi 2 kali, semuanya lancar-lancar aja, makanya aku bisa sampai sini. Dan untuk orang yang nggak punya surat dari komite lingkungan itu biasanya sama polisi langsung disuruh putar balik, nggak boleh lanjutin perjalanannya. Isi dari surat yang dikasih komite lingkungan itu bilang kalau misalnya aku ini bakalan meninggalkan Shanghai dan gak akan balik ke rumah lagi. Dan kalau misalnya aku sudah nyampe bandara dan ternyata penerbanganku ini dibatalin, aku nggak bisa pulang teman-teman sampai lockdown di Shanghai ini selesai. Jadi makanya kenapa selama Shanghai lockdown ini kan banyak orang dari luar kota yang pingin balik ke kota asalnya kan, pingin pergi dari Shanghai. Dan banyak banget penerbangan tuh yang di-cancel sampai akhirnya mereka tuh tinggal berhari-hari di bandara. Bahkan ada yang siapin tenda. Lalu tiket yang berhasil aku beli hari ini tuh sebenarnya bukan yang pertama kali. Jadi aku tuh sebenarnya rencananya tanggal 24 balik ke Indonesianya. Cuman beberapa hari sebelum penerbangan itu di-cancel sama pihak penerbangannya. Untungnya selalu diberitahu di awal ya teman-teman, totalnya udah 2 kali. Dan untuk yang tanggal 31 ini akhirnya berhasil. Terus teman-teman, bagi yang nggak punya mobil kan terpaksa harus naik taksi. Dan taksi selama lockdown ini tuh nggak beroperasi. Jadi mau nggak mau harus cari taksinya tuh yang taksi gelap yang bisa anterin kita dengan selamat sampai bandara. Jadi waktu itu aku sempat tanya, harganya tuh kalau dihitung bisa lebih mahal 10 kali dari harga biasanya. Jadi misalnya biasanya aku dari rumah ke bandara itu kalau naik taksi sekitar 300. Terus selama lockdown ini harganya bisa sampai 3.000. Jadi itu dia teman-teman info sekilas gimana ceritanya aku bisa nyampe sini. Dan berikutnya aku tunjukin ke kalian gimana suasana di bandara selama lockdown ini. Hari ini bandara lumayan sepi. Kalian lihat di belakangku yang jalan dikit banget. Biasanya rame banget di sepanjang jalan ini. Jadi hari ini cuman bagian tempat duduk aja yang banyak orangnya. Penerbangan hari ini benar-benar dikit. Dan yang pesawatku ini yang pertama, jadi hari ini aku harus transit Hong Kong dulu. Selama lockdown ini, toko yang buka di bandara ini dikit banget, hampir gak ada kayaknya. Jadi nggak bisa belanja juga. Kalau misalnya penerbangannya masih lama, itu harus siapin makanan sendiri. Terus untuk toilet juga terbatas, nggak kayak biasanya. Jadi biasanya tuh hampir setiap sudut tuh ada toiletnya. Sekarang tuh cuman beberapa aja yang dibuka.
Waktu check-innya masih ada 1 jam, dan ini orang-orang mulai antri di sini. Sekarang aku udah di tempatnya untuk nunggu pesawat, teman-teman. Ini aku duduknya sendirian, agak menjauh dari penumpang yang lainnya. Terus ini aku lihat di sini semua toko tutup. Untuk duty free-nya, terus untuk restorannya semuanya tutup. Jadi makanya di tasku ini banyak makanan, bisa untuk jaga-jaga kalau misalnya lapar. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah selesai makan, dan perjalanan dari Shanghai ke Hong Kong ini perlu waktu sekitar 2,5 jam, dan 2,5 jam ini aku rencananya mau lanjut tidur. Sekarang aku ke arah transfer. Barusan aku udah lewatin proses transfer. Terus sekarang aku rencananya mau pergi ke lounge-nya bandaranya Hong Kong. Soalnya kebetulan aku nyampe sini tuh pas jam 11 malaman. Dan biasanya kalau misalnya aku transfernya itu lama, aku itu bakal nginep di hotel Hong Kong di airport sini. Cuman kan itu harus lewatin imigrasi kan. Kalau misalnya sekarang masa pandemi gini, kalau misalnya aku keluar, aku harus dikarantina jadinya. Nah, terus karena aku nggak mau sampai dikarantina, jadi mau nggak mau, malam ini aku cuman bisa tinggal di lounge. Sekarang di bandaranya Hong Kong ini lumayan rame, cuman masih nggak serame biasanya. Aku nggak tahu ini karena lagi pandemi di sini, atau sekarang jamnya udah malam banget, jadi penerbangannya nggak gitu banyak. Terus lounge yang mau aku pergi ini ada di deketnya gate 35. Teman-teman, ini aku baru aja nyampe, dan untungnya sebelum masuk ini aku udah tanya jelas, dan ternyata karena aku belum vaksin sama sekali, jadinya aku nggak boleh masuk. Untungnya sebelum aku beli, aku tuh udah tanya dulu ke CS-nya yang di Taobao. Jadi CS-nya bilang ternyata kalau misalnya belum divaksin itu nggak boleh masuk. Jadi untungnya aku tanya dulu ke CS-nya, karena kalau misalnya aku udah beli online, terus nanti keluar QR code-nya, itu tiketnya tuh harganya nggak bisa dikembaliin lagi. Jadi sekarang aku rencananya mau balik ke atas, dan mau nggak mau aku malam ini cuma bisa tidur di luarnya lounge. Ini barusan setelah aku keliling-keliling, aku malam ini rencananya bakalan istirahat di sini deh kayaknya. Jadi banyak orang yang perlu ngecas laptopnya, HP-nya, terus dia tuh kayak ada space sendiri gitu. Jadi kayaknya aku malam ini bakalan istirahat di sini kalau misalnya nggak nemu tempat yang lebih enak atau nyaman dari tempat duduk ini. Jadi mungkin aku malam ini cuman istirahat bentar, terus besok waktu penerbangan pagi dari sini ke Surabaya, aku baru bisa tidur nyenyak. Dulu aku inget banget, sebelumnya tuh di Hong Kong, di bandaranya tuh nggak ada area kayak gini. Terus setelah udah kurang lebih 2 tahun lebih nggak transit di sini, perubahannya lumayan banyak. Tadi aku lihat dari WC-nya jauh lebih bagus, terus banyak banget tempat-tempat kayak gini. Selain ini juga ada juga yang mejanya panjang-panjang.
Kalau yang itu sih nggak nyaman ya buat tidur. Kalau yang ini masih oke, soalnya dia tempat duduknya tuh lumayan tinggi. Jadi kepala masih bisa disenderin ke belakang. Pagi teman-teman semuanya. Sekarang di sini jam 6 pagi. Jadi sebenarnya dari kemarin malam sampai sekarang tuh aku nggak tidur sama sekali. Di sini tuh kemarin malam berisik banget. Soalnya kan di sini lagi banyak yang direnovasi. Jadi dengar suara orang lagi ngelas. Terus udah gitu bandara kan biasanya sering ada pengumuman yang diulang-ulang kan. Itu ada terus, jadi aku nggak bisa tidur. Terus ditambah lagi kursi yang aku dudukin itu di awal memang kelihatannya nyaman, tapi kalau misalnya dibuat tidur semalaman itu nggak pas juga rasanya. Jadi akhirnya aku mikir mending nanti waktu terbang dari sini ke Surabaya aku baru tidur. Ngomong-ngomong soal vaksin, jadi kenapa kok sampai tahun ini, tahun 2022 aku belum vaksin sama sekali? Soalnya waktu itu aku rencananya sama Kunio tuh pengen vaksin waktu mau keluar negeri. Jadi kan aku sering dengar kalau misalnya vaksin itu kan ada expirednya kan. Aku takutnya nanti kalau misalnya udah divaksin terus habis itu masa berlakunya habis harus divaksin lagi. Sedangkan selama ini sebelum yang tahun ini ya, selama ini tuh COVID di China kan benar-benar terkontrol. Kecuali yang tahun ini sampai ada lockdown di Shanghai. Jadi akhirnya waktu aku sudah benar-benar pengen vaksin, meskipun gak ada rencana keluar negeri, ternyata tiba-tiba di Shanghai di lockdown. Jadi akhirnya nggak sempat deh. Oke teman-teman, akhirnya sekarang aku udah nyampe di hotel di Surabaya. Jadi tadi setelah nyampe di bandara, itu dicek sudah vaksin atau belum. Terus karena aku sama sekali belum divaksin, akhirnya diarahkan untuk tes PCR. Terus langsung dibawa ke hotel, dan hotelnya ini aku sebelumnya udah pernah cari tahu kalau misalnya memang harus dikarantina itu di hotel mana. Jadi tadi langsung panggil untuk pihak hotelnya untuk jemput aku. Terus di sini aku bakal dikarantina selama 5 hari. Jadi vlog hari ini sampai di sini dulu. Hari ini aku bisa dibilang ngomongnya dikit banget, soalnya benar-benar gak ada tenaga buat ngomong. Jadi habis gini rencananya aku mau langsung mandi dan langsung istirahat. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Dan sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.